yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada dalam keadaan sehat, pagi ini saya mau mengundang jemaat untuk sama-sama kita mau membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau sampai hari ini di awal bulan yang baru kami boleh sehat, kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap menyembah Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Benar Tuhan. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Benar, kami mau renungkan Kau Tuhan. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari semua berharga di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Mari bersembah Tuhan lebih dalam lagi. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu. Menyembah-Mu,
Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau rasakan Engkau di sini Tuhan, hadir tengah-tengah kami dimanapun kami berada Bapa. Kami mau katakan puji Dia, puji Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Yes Lord. Karena namamu termulia Tuhan di atas segala nama Tuhan. Mari sama-sama jemaat kita katakan, Tuhan yang bertahta, surga bumi pun sujud menyembah, termegah dan perkasa, kerajaanmu kekal selamanya. Benar Tuhan, karena namamu ajaib Tuhan. Kuasamu tak ada yang mustahil bagimu. Mari sama-sama kita katakan, puji Dia. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita katakan, termulialah namanya, karena Dia Allah, Allah semesta. Yes. Kau Allah, alam semesta. Ajaiblah bagimu Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu. Mari sama-sama puji Dia. Puji Dia. Puji Dia yang bertahta. Puji Dia. Puji Dia selamanya. Puji Dia. Puji Dia yang bertahta. Puji Dia. Pagi ini kita mau rasakan Tuhan hadir dimanapun, di rumah-rumah kita, dimanapun kita berada.
sama-sama benar memuji Dia lebih lagi. Kita mau katakan selamanya Tuhan, kami gak mau tinggal di luar Engkau. Kami mau selamanya Tuhan memuji Engkau. Kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan, karena kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan terus mengalir bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, terima kami Tuhan dengan segala keberadaan kami Tuhan. Yes Lord. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya ku yes, bernyanyi. Kau Allah kami Tuhan. Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Benar Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan lakukan semuanya Tuhan bagi kami. Thank you Lord. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah terang jalanku, bawaku di dalam-Mu. Sama-sama katakan. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya kami mau bernyanyi, selama-lamanya Tuhan. Kami mau serukan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita sorakan.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang besar, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan. Semua bukan karena kehebatan kami, tapi karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau siap Tuhan, mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan boleh Engkau urapi. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Itu yang membuat biar telinga kami mendengar, sehingga membuat hati kami percaya dan yakin, karena kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu kedua di bulan yang kedua tahun 2021. Tuhan masih berikan kesempatan buat saya dan saudara untuk beribadah bersama-sama keluarga. Kalau hari ini Tuhan masih berikan waktu buat saya dan saudara memuji dan menyembah Tuhan, itu karena Tuhan masih mau berperkara dengan saya dan saudara. Itu artinya ada hal-hal luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri saya dan saudara. Tuhan rindu saya dan saudara menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, dengan sukacita, dengan bergairah. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh memuliakan Engkau di pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dan kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman kebenaran yang kami dengar pada pagi ini boleh membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, membuat kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, dan membuat kami semakin yakin di dalam kami menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tundukkan hati kami dan kami mau arahkan pikiran kami untuk mendengarkan dan menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, dengan iman mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan tema pada pagi ini adalah chosen and destined for truth. Saudara, saya dan saudara, kita dipilih, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kalimat ini saudara saya suka sekali, kita dipanggil dan dipilih. Saya dan saudara dipanggil dan dipilih untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup berbeda dengan yang dunia ajarkan. Saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kalau kita mau hidup dalam kebenaran, itu artinya kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan menyucikan kita. Firman Tuhan itu akan menyempurnakan hidup kita dan akan memampukan kita, akan menolong kita untuk kita bisa hidup di dalam ketulusan. Dan pertumbuhan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ditentukan oleh komitmen kita terhadap firman Tuhan. Seberapa komitmen saya dan saudara terhadap firman Tuhan. Seberapa penting kita meletakkan, kita memprioritaskan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan sebesar itu pula firman Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah good news saudara. Meskipun firman Tuhan itu ditulis berabad-abad yang lampau, tapi firman Tuhan itu tetap good news. Selalu baru setiap pagi. Selalu up to date Tuhan, berita-berita yang dari surga ini saudara. Firman Tuhan itu selalu baru, selalu berbicara dari waktu ke waktu. Firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan. Bahkan zaman sekarang pun segala sesuatu yang terjadi semua ditulis di dalam firman Tuhan. Mari saudara kita belajar, menaruh, mempercayai, memprioritaskan, mementingkan firman Tuhan di atas segalanya. Saudara, ada satu orang namanya Lee Hitchens. Lee Hitchens ini adalah salah satu orang atau mungkin salah satu orang yang tidak percaya dengan berita COVID. Dia tinggal di Amerika saudara, dia nggak percaya dengan yang namanya coronavirus. Dia tidak percaya yang namanya COVID-19, dia tidak percaya. Dia mempercayai bahwa virus ini adalah sebuah konspirasi. Dia mempercayai bahwa virus ini adalah sebuah flu biasa.
Seperti flu yang biasa dia alami. Dia tidak percaya bahwa coronavirus ini benar-benar ada dan benar-benar menyerang seseorang dan bahkan bisa mematikan. Sampai sekali waktu dia harus mengalami atau dia harus terpapar dengan COVID ini, saudara. Bukan hanya dia, istrinya pun sedang dalam keadaan yang kritis dan harus memakai ventilator. Dan dia baru mengatakan, sekarang saya baru percaya bahwa ternyata COVID ini ada. Sekarang saya baru tahu, sekarang baru yakin bahwa COVID ini ada. Selama ini saya hanya percaya bahwa berita COVID ini adalah satu konspirasi atau berita hoax. Sambil dia tersengal-sengal, saudara, dengan telepon genggamnya di sebuah rumah sakit. Saudara, di dunia ini begitu banyak fake news. Enggak ada yang namanya fake good atau kepalsuan yang baik. Berita bohong yang baik itu tidak ada, saudara. Saya dan saudara mempercayai yang mana, saudara? Apakah selama ini kita percaya dengan apa yang kita dengar? Apakah selama ini kita percaya dengan apa yang kita lihat? Tidak masalah saya dan saudara membaca berita, melihat berita. Enggak masalah, saudara. Tapi kalau kita mengkonsumsi berita itu sebagai satu berita yang akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Sehingga kita kurang mempercayai firman Tuhan. Maka kebenaran tidak ada di dalam saya dan saudara. 1 Petrus pasal 1. Ayat 22 sampai 25 berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Saudara, ayat yang ke-22 ini menegaskan bahwa saya dan saudara telah disucikan atau telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi artinya firman Tuhan itu tidak akan pernah menyucikan saya dan saudara selama firman itu hanya kita dengar, hanya kita baca dan kita tidak pernah mentaatinya. Ketika saya dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan, ketika saya dan saudara taat kepada firman Tuhan, maka firman itu bekerja dalam diri saya dan dalam diri saudara. Pada zaman perjanjian lama, kalau seorang imam akan menghadap Tuhan, dia harus menyucikan dirinya melalui satu ritual. Ketika Musa mau menghadap Tuhan di Gunung Sinai, dia harus menyucikan dirinya dengan upacara penyucian diri. Ketika imam dan orang Lewi mau menghadap Tuhan, dia harus menyucikan dirinya dengan percikan air. Di perjanjian lama, saudara ya, kita sudah melewati dari Kejadian sampai hari ini Tawarikh. Di situ banyak sekali peraturan-peraturan bagaimana kalau seseorang mau menghadap Tuhan, seperti apa ritual yang harus dilakukan supaya dia layak di hadapan Tuhan. Saya dan saudara tidak demikian, saudara. Saya dan saudara disucikan bukan melalui upacara, bukan melalui ritual tertentu, tetapi dengan mentaati firman Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan itu merupakan satu kebenaran. Kebenaran yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Dan Yesus juga berdoa di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka. Mereka ini siapa, saudara? Mereka itu adalah saya dan saudara yang sudah mendengar berita firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Dia berdoa, salah satu isi doanya itu adalah kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memahami dan mentaatinya di 1 Petrus 1 ayat 12.
maka firman itu akan mengubah tatanan nilai, akan mengubah gaya hidup, dan akan mengubah perilaku saya dan saudara. Saudara, jadi ketika kita mulai belajar mendengar firman Tuhan, mungkin banyak hal yang tidak kita pahami. Tapi sejauh yang kita pahami, biarlah firman itu bekerja mulai dari pikiran saya dan saudara. Dikatakan bahwa ketika firman itu bekerja, itu akan mengubah cara berpikir kita. Jadi segala sesuatu itu diolah di dalam pikiran. Jarang orang melakukan kejahatan, jarang orang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu refleks. Tiba-tiba, kata orang Jawa asal jeplak, saudara, enggak. Semuanya itu sudah terolah di sini, dalam pikiran. Dan dikatakan ketika saya dan saudara mendengar firman kebenaran, firman itu yang pertama-tama akan mengubah pikiran kita. Roh Kudus itu sepertinya akan berbicara kepada kita, ini enggak benar, ini enggak kudus, ini bohong, ini enggak mendamaikan, ini tidak menjadi berkat, ini kayaknya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus itu akan berbisik dengan lembut dalam pikiran dan hati kita. Roh Kudus itu akan berkata-kata dan akan memberitahu kepada saya dan saudara, jangan lakukan ini, jangan katakan ini, jangan tulis ini, jangan posting ini. Dan kita harus belajar taat. Nah, ketika pikiran kita diubahkan, ketika pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, maka itu akan mempengaruhi tatanan nilai, gaya hidup, dan perilaku kita, saudara. Jadi kalau kita melihat orang yang mengaku anak Tuhan, orang yang mengaku rajin membaca firman Tuhan, tapi perilakunya, nilai-nilai hidupnya jauh sekali dari firman Tuhan, kita perlu pertanyakan, betulkah firman itu sudah ditaati? Betulkah firman itu sudah memperbaharui pikirannya? Jadi mari kita buka pikiran kita. Ketika kita baca dan memahami firman Tuhan, izinkan Roh Kudus mengubah pikiran kita. Ketika pikiran kita diubahkan, itu akan disusul dengan nilai-nilai. Kita akan berpikir, oh ini enggak benar, saya tidak mau hal ini saya lakukan karena ini tidak menyukakan Tuhan. Saya tidak mau kerjakan ini karena ini mendukakan Tuhan. Saya enggak mau mengatakan ini kalau ada hal-hal yang keliru, membuat kita tuh gelisah, saudara. Membuat kita segera ingin datang sama Tuhan. Ingin segera membereskannya. Kenapa, saudara? Karena nilai-nilai itu diubahkan. Pertama dari pikiran kita, kemudian nilai-nilai dan perilaku kita diubahkan. Dan itu akan terus bekerja dalam diri saya dan diri saudara. Saudara, tujuan kita untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan, itu bukan untuk menambah pengetahuan, bukan. Bukan supaya saya dan saudara menjadi ahli teolog, menjadi teolog, enggak, saudara. Tapi tujuan saya dan saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita ditransformasikan, diubah oleh pemahaman kita akan firman Tuhan. Jadi pemahaman itu akan mengubahkan saya dan saudara. Artinya apa, saudara? Berarti kita nggak bisa hanya sekedar membaca secara random atau balapan, baca sebanyak-banyaknya, yang penting segera selesai. Walaupun kita membaca banyak pasal, saya percaya ketika kita membuka hati, Roh Kudus akan memberikan rema-rema. Roh Kudus akan menghidupkan setiap firman Tuhan yang kita baca. Jadi kita perlu membaca firman Tuhan itu, mengerti, memahami, dan menghargai firman Tuhan, dan menilai firman Tuhan, merasakan hal itu sebagai hal yang positif. Kita perlu menempatkan firman Tuhan itu sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Apakah hal yang utama dalam hidup kita? Sudahkah saya dan saudara mengutamakan, menempatkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang
penting dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita bangun pagi, apa yang paling pertama muncul dalam pikiran kita? Apakah permasalahan yang kita hadapi? Ataukah permasalahan yang belum selesai yang kita kemarin hadapi? Apakah kebutuhan-kebutuhan kita? Apakah pergumulan-pergumulan kita? Apakah rencana-rencana kita? Mari kita belajar menempatkan, mengutamakan firman Tuhan di atas segalanya. Firman Tuhan itu harus memenuhi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan itu harus penuh sehingga kekhawatiran, kegelisahan dan apapun berita-berita dari dunia ini tidak mendapat tempat yang merugikan di dalam hati dan pikiran saya dan saudara. Ketika kita mulai membuka pikiran dan hati kita untuk firman yang murni, maka firman itu akan mengubahkan. Saudara, ada seorang narapidana, saudara, namanya Clyde Thompson. Clyde Thompson ini adalah seorang, dia mendapatkan gelar seorang yang paling kejam di Texas, Amerika. Dia tuh masuk penjara karena membunuh seseorang. Jadi dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Sekali waktu saudara, Clyde Thompson ini dia ingin melarikan diri dari penjara. Tapi ketahuan sama temannya dalam penjara. Karena ketahuan dia bunuh temannya itu di dalam penjara. Sehingga dia mendapatkan 2 kali hukuman seumur hidup. Dalam menjalani 2 kali hukuman seumur hidup ini, 2 tuntutan hukuman seumur hidup ini, di dalam penjara dia membunuh lagi saudara. Membunuh temannya yang dalam penjara. 1 teman, 1 ruangan di dalam penjara. Sehingga dia mendapatkan tuntutan yang ketiga seumur hidup. Jadi Clyde Thompson ini dia mendapatkan tuntutan 3 hukuman seumur hidup. Kalau dia waktu itu umurnya 40 tahun, berarti 40 tahun kali 3 dia harus mendekam di dalam penjara saudara. Dan dikatakan pada tahun 1935, saudara dia diisolasi di 1 ruangan dan hanya diberi makan 1 kali 1 hari. Saudara, tapi ya mungkin buat dia lumayanlah daripada tidak makan sama sekali. 1 hari saudara, ada seorang penjara, ada seorang kepala penjara atau seorang penjaga penjara memberikan Alkitab kepada Clyde Thompson ini. Dan di dalam penjara dia mulai membaca firman Tuhan. Ketika dia mulai membaca firman Tuhan itu mengubah hidupnya. Firman Tuhan itu mentransformasi hidupnya. Sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan untuk keluar dari penjara dan dia akhirnya menjadi pendeta di berbagai gereja, dia melayani anak-anak terlantar, bahkan dengan istrinya kemudian melayani mantan-mantan narapidana saudara. Dia mendedikasikan hidupnya sepanjang hidupnya. Yang tadinya vonis dia itu seumur hidup kali 3 harus ada dalam penjara. Tapi karena kemurahan Tuhan, dia diberikan kesempatan untuk keluar dari penjara. Dan setelah dia keluar dari penjara, hidupnya semakin diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi pelayan Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Dia mendedikasikan hidupnya, dia mendedikasikan waktunya untuk melayani Tuhan. Saudara, banyak kesaksian yang kita dengar, baik dalam Alkitab maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana perjumpaan dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Bagaimana Tuhan mentransformasi hidupnya melalui firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan juga akan mengubah kehidupan saya dan saudara secara total. Saudara juga mungkin sering mendengar kesaksian dari suami saya. Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya secara total melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari Tuhan terus proses kehidupan kami semakin benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya dan saudara adalah saya dan saudara yang kita baca. Saya dan saudara adalah apa yang kita baca dan yang kita masukkan dalam pikiran kita. Apa yang saya dan saudara banyak baca di hari-hari ini? Apakah kita banyak membaca, melihat, menonton fake news? Apakah kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita untuk membaca dan menonton hal-hal yang tidak mengerjakan kebenaran dalam diri kita?
Ketika kita mendedikasikan waktu kita untuk firman Tuhan, maka firman Tuhan itu masuk dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu menyucikan bukan hanya pikiran, tapi perilaku, nilai-nilai, gaya hidup, bahkan seluruh kehidupan kita disucikan oleh firman Tuhan. Mari kita mulai dedikasikan waktu kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan berikan waktu begitu banyak. Tuhan memberikan kesempatan begitu banyak untuk kita menikmati firman Tuhan. Sudahkah kita menghidupinya dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara, D.L. Moody berkata, the object of the Bible is not to tell how good men are. Dikatakan bahwa tujuan Alkitab itu bukan untuk mengatakan, memberitahukan kepada saya dan saudara betapa baiknya kita, tidak saudara. Tapi justru firman Tuhan itu ingin menunjukkan betapa jahatnya manusia, betapa kelirunya manusia untuk diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi mari perbanyak konsumsi firman Tuhan. Mari perbanyak renungkan firman Tuhan. Mari penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara, firman tadi yang pertama akan menyucikan kita. Firman akan membawa kita hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, firman Tuhan akan membuat kita hidup dalam ketulusan. Hidup dalam ketidakpura-puraan. 1 Petrus 2 ayat 1. Dikatakan karena itu buanglah segala kejahatan. Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kalau di perjanjian lama, setiap ritual atau upacara itu hanya menyucikan bagian luar saja. Tapi kalau firman Tuhan menyucikan dari dalam pikiran kita, dari dalam hati kita, dan itu akan mengalir keluar melalui kehidupan kita. Orang yang hidupnya penuh dengan firman Tuhan, orang yang hidupnya mentaati firman Tuhan, perilakunya akan berubah. Kata-katanya akan berubah, nyanyiannya akan berubah saudara. Tapi ketika hidup kita tidak penuh dengan firman Tuhan, hidup kita penuh dengan drama, hidup kita penuh dengan sinetron, maka yang kita keluarkan juga akan seperti itu saudara. Jadi dikatakan di sini kartu buang semua kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Semua itu tidak akan bisa terjadi kalau firman Tuhan tidak mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran saya dan saudara. Saudara, mari kita membuang segala kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta firman Tuhan menyucikan kita sehingga kita mempunyai hati yang tulus di hadapan Tuhan. Mari kita minta firman Tuhan membenarkan kita sehingga semakin hari kita semakin tulus di hadapannya. Dikatakan bahwa Petrus menulis agar saya dan saudara tidak hidup dalam segala macam kemunafikan. Munafik di sini ditulis dalam bahasa aslinya hipokrisis yang artinya acting. Memakai topeng saudara. Seperti orang yang sedang main sandiwara. Seperti orang yang sedang main sinetron. Seperti orang yang sedang drama. Dia berakting di balik topeng. Seseorang yang tidak tulus hatinya. Makanya benar penyanyi bilang dunia ini panggung sandiwara saudara. Tapi itu bukan untuk saya dan saudara. Saya dan saudara harus menjadi orang yang tulus karena kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada satu ilustrasi di sebuah kebun binatang. Bukan di Indonesia saudara, dia tuh sedang mengiklankan binatang-binatang, berbagai binatang-binatang yang lengkap dan eksotis. Suatu hari saudara, gorila yang akan dipamerkan itu mati, meninggal dunia mendadak. Gak tahu kenapa saudara, sehingga tidak mungkin kebun binatang ini tidak membuka
tempatnya untuk orang-orang bisa datang, saudara. Tapi mereka kebingungan, di iklannya ada gorila, ada macan, ada singa. Tapi ketika nanti pengunjung datang dan tidak ada gorila, tentu pengunjung akan menjadi kecewa. Sehingga manajer atau pengelola dari kebun binatang itu memutar otak dan dia mulai cari orang. Dia mencari orang yang bisa berpura-pura menjadi gorila, saudara. Dan orang ini mulai dibelikan kostum gorila. Mungkin mulai belajar tentang bagaimana perilaku gorila, saudara. Dan hari itu adalah hari pertamanya menjadi gorila. Saudara, mungkin dia tidak begitu memahami, dia tidak begitu meresapi, dia tidak mendalami bagaimana seharusnya menjadi gorila. Sehingga hari itu, di hari pertama dia kerja, dia loncat sana loncat sini, dia begitu bersemangat, dia mulai dari satu tempat ke tempat lain melompat sampai akhirnya dia terlalu pinggir dan dia terpeleset ke kandang harimau, saudara, ke kandang singa, saudara. Waktu gorila ini mulai bersemangat dan dia mulai melompat-lompat, dia nggak tahu bahwa ternyata dia terlalu ke pinggir dan dia terpeleset ke kandang harimau. Saudara bisa bayangkan secara refleks orang yang menjadi gorila akan melakukan apa, saudara? Tentu dia akan teriak, tolong, tolong, saudara. Dan mungkin di situ baru ketahuan bahwa itu ternyata bukan gorila. Tapi saat itu tidak ada orang, saudara, di situ. Dia teriak-teriak di situ minta tolong. Dan kemudian singa itu berbisik kepadanya, "Shh, diam, nanti kita berdua bisa dipecat." Saudara, jadi ternyata gorila dan singa ini adalah bukan gorila dan singa yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita hidup dalam kepura-puraan, kalau kita tidak hidup dalam ketulusan, masalah akan memunculkan siapa kita yang sesungguhnya. Kalau saya berpura-pura baik dan sekali waktu saya ditabrakkan dengan satu permasalahan, mungkin saat itu saya akan terlihat tidak baik, saudara. Kalau saya ini orang yang pura-pura sabar, saudara, dan saya diperhadapkan dengan sesuatu yang mendesak, saudara, yang seolah-olah ini adalah hari terakhir, itu akan menunjukkan siapa saya yang sesungguhnya. Kalau kita tidak menjadi siapa yang sesungguhnya, waktu atau masalah akan menunjukkan saya dan saudara yang sesungguhnya. Itulah pentingnya firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara supaya kita hidup dalam ketulusan. Kita tidak perlu menampilkan topeng rohani, pura-pura baik, pura-pura baik. Enggak, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita menjadi diri sendiri, to be me, menurut versinya Tuhan. Firman Tuhan mengajari supaya kita tuh bebas menjadi diri sendiri. Enggak harus menjadi seperti orang lain. Enggak harus berpura-pura baik. Enggak harus berpura-pura tulus. Tapi Tuhan juga mau kita hidup dalam ketulusan yang sesungguhnya. Karena saya dan saudara hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan juga mau kita tidak mengata-ngatai orang di belakang. Tuhan mau kita tuh hidup dengan ketulusan dan kemurnian. Kita enggak perlu dengki, saudara. Dengki itu apa sih? Dengki itu adalah iri yang amat sangat. Istilah sekarang julid, saudara. Tuhan tidak mau, firman-Nya tidak mengajarkan kita untuk kita hidup dalam kedengkian. Makanya dikatakan segala kejahatan, tipu muslihat, kedengkian harus dibuang dari dalam hidup kita, saudara. Dan itu hanya firman Tuhan yang bisa mengerjakan. Kita tidak diizinkan, tidak perlu dengki, tidak perlu iri. Perasaan dengki itu adalah perasaan yang menyiksa, saudara. Iri itu adalah perasaan yang menyiksa. Kalau orang dengki, melihat postingan orang lain kelihatan bahagia, dia akan tersiksa. Kalau orang yang dengki, melihat orang lain bahagia, dia akan mengalami rasa sakit. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada saudara, ayo hidup dalam ketulusan, hidup dalam kemurnian. Biarkan firman Tuhan mengubah hidup kita, biarkan firman Tuhan mengubah perilaku kita yang dimulai dari pikiran kita, sehingga kita menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu obat bagi hati. Selalu kembali kepada firman Tuhan. Apakah saya tulus? Apakah saya sudah hidup dalam kebenaran? Dan biarlah firman itu mengubah saya dan saudara. Dan yang ketiga, Tuhan mau saya dan saudara mencintai firman Tuhan.
Saudara mungkin pernah dengar lagunya Bapak Insinyur Niko, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan mencintai firman-Nya. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan mengasihi firman-Nya. Kita akan merenungkan firman-Nya. Kita akan baca firman-Nya. Dan di sini dikatakan ayat kedua dari 1 Petrus 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh selamat, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita pergi ke rumah sakit, ke tempat klinik melahirkan, begitu bayi itu lahir, pertama kali yang dilakukan oleh bayi itu apa saudara? Dia menangis kuat-kuat. Kalau ada bayi yang keluar dari rahim ibunya tidak menangis, mungkin bidan atau dokter akan berupaya supaya bayi ini menangis. Dan dikatakan bahwa bayi ini menangis karena dia sedang meminta sesuatu. Dia sedang ngotot meminta susu. Bayi yang baru lahir, dia tidak akan meminta dengan tersenyum, dia tidak akan memohon, tapi dia akan nangis sekencang-kencangnya. Jadi dikatakan kata ingin dari 1 Petrus 2 ayat 2, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Kata ingin ini dalam bahasa aslinya adalah epipoteo, yang artinya ada satu keinginan yang kuat, ada satu hasrat yang kuat. Kalau saya nggak dapat ini, saya mati. Ini kalimat yang dipakai di 1 Petrus 2 ayat 2. Sudah sengototkah itu kita saudara, saya dan saudara untuk memahami firman Tuhan? Sudah sekeras itukah saya dan saudara mendisiplin diri untuk memahami firman Tuhan? Dikatakan seperti itu juga Petrus mendorong saya dan saudara supaya memiliki kerinduan yang besar dan kehausan yang sangat terhadap firman Tuhan yang murni. Saya dan saudara tidak pernah, mungkin ya saya lah, belum pernah tinggal di padang gurun Sahara atau di satu daerah yang gersang. Saya dan saudara tinggal di satu negara yang gemah ripah loh jinawi. Tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang diberkati Tuhan. Kita nggak pernah mengalami yang namanya kehausan yang amat sangat, kelaparan yang amat sangat. Tapi Petrus menasehatkan kepada saya dan saudara, ayo memiliki rasa lapar, ayo memiliki rasa haus, ayo memiliki rasa dahaga yang sangat kuat kepada kebenaran firman Tuhan. Ayo cintai firman Tuhan, ayo tempatkan firman Tuhan menjadi di tempat yang paling utama dalam hidup kita. Ayo prioritaskan firman Tuhan, ayo utamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan saudara, Mazmur 119 ayat 24, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku. Saudara, apa yang paling menggemarkan saudara? Apa yang paling menyenangkan saudara? Pemazmur berkata, ya peringatan-peringatanmu, hukum-hukummu, Taurat-Tauratmu, firmanmu menjadi kegemaranku, menjadi kesukaanku, menjadi penasehat-penasehatku. Saudara, ketika saya dan saudara dalam pergumulan, kepada siapa kita lari minta nasihat? Apakah kita pertama lari kepada firman Tuhan? Apakah kita merenungkan firman Tuhan? Apakah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa nasihatmu buat pergumulan ini? Pemazmur berkata, ku suka berada di dekatmu, nasihatmu yang menghiburkanku. Mazmur pasal 19 ayat 10 dan 11 dikatakan, hukum-hukum Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu tidak ada yang tidak benar. Tidak ada kecurangan dalam firman Tuhan.
Tidak ada fake news dalam firman Tuhan. Tidak ada berita bohong dalam firman Tuhan. Kalau firmannya atau kalau janjinya belum terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu bukan berarti firman Tuhan bohong. Itu masalah waktu, itu masalah kedaulatan Tuhan. Kapan Tuhan harus menggenapi janji itu dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi pemazmur berkata bahwa hukum-hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Saudara, di dalam firman Allah yang hidup berkata bahwa hukum-hukum itu menjauhkan saya dan saudara dari bahaya dan mendatangkan berkat buat saya dan saudara yang mentaatinya. Jadi ketika saya dan saudara mentaati firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjauhkan saya dan saudara dari bahaya. Ketika bahaya dijauhkan dari hidup kita, maka berkat didekatkan dalam hidup kita. Ketika kita dijauhkan dari bahaya, maka yang mengganti bahaya dalam hidup kita itu adalah berkat-berkat Tuhan. Berkat tidak selalu berbicara tentang materi. Berkat adalah mungkin keluputan kita dari satu tragedi. Berkat mungkin kemampuan kita untuk menghadapi satu masalah. Tapi itu adalah hukum-hukum Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara, madu yang diambil langsung dari sarangnya itu berbeda rasa dan berbeda kualitasnya dari madu yang sudah di dalam botol. Kalau zamannya kami kecil itu sudah biasa makan madu seperti itu. Jadi saudara, mari kita taruh, tempatkan, nikmati firman Tuhan. Seperti seorang bayi. Saudara bayangkan saja, menurut seorang peneliti, kan di sini dikatakan seperti seorang bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Menurut seorang ahli laboratorium, dikatakan bahwa air susu ibu itu merupakan susu yang paling kompleks susunannya. Gak ada kandungan susu formula semahal dan sebagus apapun yang sekompleks air susu ibu. Dikatakan air susu itu dikatakan sebagai asupan pertama dari seorang bayi. Air susu mengandung berbagai antibodi dan membangun kekebalan tubuh bayi. Dikatakan yang aneh, air susu ibu mengandung lebih dari 200 macam molekul gula. Ini sudah diteliti saudara. Di mana sebagian besar tidak dapat dicerna oleh perut bayi. Molekul gula ini ternyata digunakan untuk menjadi makanan atau mengembangkan berbagai bakteri yang dibutuhkan untuk pencernaan dalam perut bayi. Di samping membunuh bakteri-bakteri yang berbahaya. Nah setelah 1 bulan, setelah nanti usia bayi ini 1 bulan, bayi mulai membangun sistem imunisasi. Bayi ini mulai membangun sistem imun tersendiri. Sehingga komposisi air susu ibu pun akan mulai berkurang saudara, akan mulai berubah. Tingkatan komponen antibodi menjadi turun 90% dan digantikan dengan komposisi lemak yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Jadi yang pertama dibutuhkan itu 100%, itu terdiri dari 200 macam molekul gula. Kemudian nanti setelah bayi berumur 1 bulan, itu akan berubah dengan sendirinya. Akan berkurang tingkatan komponen antibodi tadi berkurang menjadi turun menjadi 90%. Diganti dengan komposisi lemak yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Saudara, itu sebabnya dikatakan kalau sedang musim flu, tubuh sang ibu membentuk antibodi anti flu. Sehingga bayinya juga mendapatkan ketahanan terhadap penyakit tersebut. Ini saudara membuat para pakar terkagum-kagum. How great is our God. Luar biasanya Tuhan kita. Untuk pertumbuhan jasmani saja. Dari lahir, Tuhan sudah perhatikan, Tuhan sudah perlengkapi, Tuhan sudah sediakan dengan begitu dahsyatnya. Apalagi pertumbuhan rohani.
yang mempunyai dampak kekekalan. Tuhan mau saya dan saudara bertumbuh dengan sehat secara rohani. Firman Tuhan yang murni yang harus menjadi konsumsi kita setiap waktu. Kita jangan hanya ingin firman yang enak didengar. Kita jangan hanya ingin khotbah yang enak didengar. Tapi mari kita belajar membaca, merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan doktrin firman Tuhan yang murni walaupun kadang-kadang itu tidak enak. Kita lebih suka mendengarkan khotbah yang penuh dengan kata-kata motivasi. Kita lebih suka mendengarkan khotbah yang kekinian, saudara. Itu tidak masalah. Tapi kita perlu juga belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai doktrin yang murni. Tanpa firman Tuhan yang murni, itu tidak akan membentuk antibodi. Itu tidak akan membuat daya tahan tubuh rohani bekerja dengan baik. Ketika kita mulai disiplin diri, ketika kita mulai patuh, taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka akan ada daya tahan rohani dalam diri saya dan diri saudara. Saudara, mari kita mulai sediakan waktu. Mari kita mulai persembahkan, luangkan waktu kita untuk duduk diam membaca firman Tuhan. Apakah saudara tidak punya waktu? Apakah saudara kekurangan waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Kalau kita kekurangan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah punya daya tahan di dalam menghadapi berbagai pergumulan. Firman Tuhan membentuk antibodi secara rohani dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan daya tahan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin diperbesar kapasitas iman kita. R.C. Sproul berkata, the more I expose myself to the word of God, the greater my faith will be. Semakin banyak kita mengkonsumsi firman Tuhan, semakin penuhi pikiran hati kita dengan firman Tuhan, maka semakin besar kapasitas iman saya dan saudara. Saudara, mari kita renungkan, kita cek setiap diri kita. Sudahkah kita memperbanyak waktu kita di hari-hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Saudara, setiap kita baca firman Tuhan, kita diubahkan, kita diberikan sesuatu yang baru. Many books can inform you, but only the Bible can transform you. Mungkin banyak buku-buku baik, buku-buku bagus dan ditulis oleh penulis-penulis yang bagus. Tapi itu hanya memberikan informasi kepada saya dan saudara. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah saya dan saudara. Firman Tuhan yang murni, yang rohani, yang menjadi modal utama untuk saya dan saudara bertumbuh secara rohani. Apakah saudara mau berkomitmen bersama-sama kita untuk meluangkan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kalau saudara belum punya komitmen, itu pagi ini adalah kesempatan buat saya dan saudara memperbaharui komitmen itu di hadapan Tuhan. Kalau saudara rindu bertumbuh dalam Tuhan, saudara rindu memiliki daya tahan secara rohani, mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan pagi ini. Mari kita buka hati. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau luangkan waktu saya mau prioritaskan, saya mau berjalan bersama-sama dalam perjalanan iman yang menggairahkan. Saudara mempunyai begitu banyak teman seperjalanan di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada grup yang 2 pasal, ada grup 7 pasal, ada grup 10 pasal, saudara bisa pilih. Tapi mari berkomitmen untuk mau mentaati firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang ditaati, yang akan mengubah dan akan memberikan daya tahan di dalam kehidupan kita. Yang mau berkomitmen untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara disiplin, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mampukan dan kita bayar harganya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa pagi ini. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa.
Firman-Mu berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan pagi ini Tuhan, lihat setiap umat-Mu yang pagi ini mengambil komitmen kembali untuk mau merenungkan, untuk mau membaca, untuk mau mentaati kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan mendapatkan tempat terbaik dalam kehidupan kami, mendapatkan waktu terbaik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah memberikan waktu yang kurang kepada kami. Kami yang seringkali tidak bijaksana dalam mempergunakan waktu. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau berkomitmen. Kami mau memulai perjalanan mencintai firman-Mu mulai dari hari ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Lawat setiap umat-Mu pagi ini di rumah masing-masing. Berkati setiap umat-Mu. Biarlah cinta akan firman-Mu ada dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tanamkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di minggu ini. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat Tuhan dengan iman. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.